Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Selamat menyaksikan. Nomor yang pertama yaitu tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama kita tuliskan 3077 dan kita cari FPB-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari hasil kali berapa yang mendekati 3077. Nah, kita dapatkan yaitu 10 dikali 288, yang hasilnya itu 2880 dengan sisa 197. Maka dituliskan 10 dikali 288 ditambah 197. Kemudian selanjutnya kita turunkan angka yang terbesar di barisan pertama, yaitu ada 288, sama dengan kita cari lagi hasil perkalian yang mendekati 288, yaitu didapatkan 1 dikali 197 dengan sisa 91, maka ditambahkan 91. Begitupun seterusnya hingga ke 91. Itu hasil kali berapa yang mendekati 91, yaitu 6 dikali 15, dimana hasilnya itu adalah 90 dengan sisa 1. Kemudian kita turunkan lagi 15, yaitu hasil kali berapa yang mendekati 15, 15 dikali 1 ditambah 0, maka dapat kita ketahui bahwa FPB-nya itu adalah 1. Setelah kita mengetahui FPB-nya, kemudian selanjutnya kita menyatakan kombinasi linear. Seperti yang kita ketahui bahwa FPB-nya itu adalah 1, maka 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Mengapa demikian? Kita bisa lihat lagi di penentuan FPB tadi bahwa 1 itu didapatkan dari 91 dikurangi 6 dikali 15. Selanjutnya 1 sama dengan 91 dikurangi 6. Nah, kita substitusikan, di mana 15 itu didapatkan dari 197 dikurangi 2 dikali 91. Selanjutnya 1 sama dengan 91 dikurangi, kita kalikan 6 dikali 197 dikurangi 12 dikali 91. Maka didapatkan hasil 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Selanjutnya 1 sama dengan 91 tadi didapatkan dari hasil 288 dikurangi 1 dikali 197. Kita tulis lagi dikurangi 6 dikali 197. Kemudian selanjutnya kita kalikan hingga didapatkan hasil 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Didapatkan hasil 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Selanjutnya 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19, dimana tadi 197 itu didapatkan dari 3077 dikurangi 10 dikali 288. Maka kita substitusikan hingga didapat 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Maka kita bisa mendapatkan 1 sama dengan 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Nah, kita mendapatkan nilai X dan Y-nya, di mana X sama dengan negatif 19 dan Y-nya 203.
Nomor 2, buktikan 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Adapun pembahasannya, kita mencari terlebih dahulu 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Yang pertama, kita mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, kita mencari angka atau bilangan berpangkat yang bisa digunakan untuk perkalian berulang. Nah, didapatkan hasil 2 pangkat 4 yang ekuivalen dengan 2. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, 16 jika dibagi 14 itu sisa 2, maka 2 pangkat 4 ekuivalen dengan 2. Untuk sampai di 2 pangkat 36, kita kalikan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Ekuivalen dengan 2 dikali 2 modulo 14. Mengapa demikian? Karena kita telah mengetahui bahwa 2 pangkat 4 itu ekuivalen dengan 2 modulo 14. Didapatkan hasil 2 pangkat 8 ekuivalen dengan 4 modulo 14. Selanjutnya kita kalikan lagi 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 ekuivalen dengan 4 dikali 4 modulo 14. Didapatkan hasil 2 pangkat 16 ekuivalen dengan 16 modulo 14. Kemudian 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 ekuivalen dengan 16 dikali 16 modulo 14. Didapatkan hasil 2 pangkat 32 ekuivalen 256 modulo 14. Kemudian 2 pangkat 32 ekuivalen dengan 4 modulo 14. Di sini kita sudah memasuki pangkat 32, di mana kita membutuhkan 4 angka lagi untuk sampai di 2 pangkat 36. Maka dari itu 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 ekuivalen dengan 4 dikali 2 modulo 14. Maka didapatkan hasil 2 pangkat 36 ekuivalen dengan 8 modulo 14. Selanjutnya, kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Sama halnya dengan mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. 3 pangkat 38 habis dibagi 14 juga dicari menggunakan bilangan berpangkat yang digunakan untuk perkalian berulang. Didapatkan yaitu 3 pangkat 4 ekuivalen dengan 11 modulo 14. Kemudian kita kalikan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 ekuivalen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Selanjutnya 3 pangkat 8 ekuivalen dengan 121 modulo 14. Begitupun seterusnya hingga sampai ke 3 pangkat 38 didapatkan hasil ekuivalen dengan 1 dikali 9 modulo 14. Maka dari itu 3 pangkat 38 ekuivalen dengan 9 modulo 14. Karena ditanyakannya 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38, maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 ekuivalen dengan 8 dikali 9 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 ekuivalen dengan 72 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 ekuivalen dengan 2 modulo 14. Jadi, terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Selanjutnya, nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 123X ekuivalen dengan 132 modulo 231. Langsung saja kita masuk ke pembahasan di mana 123X dikurangi K dikali 231 ekuivalen 132. Kemudian kita faktorkan 123X dikurangi K dikali 231 menjadi 3 dikali 41X dikurangi K dikali 77 ekuivalen dengan 132. Kemudian kita membagi kedua ruas dengan 3, didapatkan hasil 41X dikurangi K dikali 77 ekuivalen dengan 44. Didapatkan 41X ekuivalen dengan 44 ditambah K dikali 77.
maka didapatkan hasil X ekuivalen dengan 44 ditambah K dikali 77 dibagi 41. Langkah selanjutnya, kita harus mencari nilai K yang bilangannya itu bulat. Nah, didapatkan jika K-nya itu 17, maka X1-nya ekuivalen 33 modulo 231. Kemudian jika K-nya 58, maka X2-nya ekuivalen dengan 110 modulo 231. Dan jika K-nya 99, maka X3-nya ekuivalen dengan 187 modulo 231. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, dan 187. Selanjutnya, nomor 4, carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita misalkan bilangan ganjil positif tersebut berturut-turut 2x ditambah 1 sebagai bilangan pertama, kemudian 2x ditambah 3 sebagai bilangan kedua. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3 ekuivalen dengan 10 modulo 107. Didapatkan hasil 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x ditambah 3 ekuivalen dengan 10 modulo 107. Didapatkan hasil 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 dikurangi 10 ekuivalen dengan 0 modulo 107. Didapatkan hasil 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 ekuivalen dengan 0 modulo 107. Kemudian kedua ruas ditambah dengan 11. Didapatkan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 ekuivalen dengan 11 modulo 107. Kemudian selanjutnya kita ubah bentuk 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 ke dalam bentuk kuadrat sempurna sehingga didapatkan hasil 2x ditambah 2 pangkat 2 ekuivalen dengan 11 modulo 107. Didapatkan hasil 2x ditambah 2 pangkat 2 ekuivalen dengan 11. Karena di sini 11 itu tidak bisa diakarkan, maka kita mencari bilangan yang ekuivalen dengan 11 yang bisa diakarkan. Maka kita tambah 11 dengan 107, didapatkan hasil 118. Nah, 118 ini masih belum bisa diakarkan. Maka dari itu kita tambah lagi dengan 107 sehingga didapatkan hasil 225, di mana 225 ini sudah bisa diakarkan. Maka didapatkan hasil 2x ditambah 2 pangkat 2 ekuivalen dengan 225 modulo 107. Nah, didapatkan 2x ditambah 2 pangkat 2 ekuivalen dengan 15 pangkat 2 modulo 107. Maka didapatkan hasil 2x ditambah 2 ekuivalen dengan plus minus 15 modulo 107. Untuk mencari nilai X, maka kita menggunakan 2x ditambah 2 ekuivalen 15 modulo 107 dan 2x ditambah 2 ekuivalen negatif 15 modulo 107. Selanjutnya kita membahas yang positifnya terlebih dahulu, yaitu 2x ekuivalen dengan 15 dikurangi 2 modulo 107. 2x ekuivalen dengan 13 modulo 107. Kemudian 2x ekuivalen dengan 13. Karena di sini 13 itu tidak bisa dibagi 2, maka kita mencari bilangan yang ekuivalen dengan 13 dengan cara 13 ditambah 107 itu menghasilkan 120, di mana 120 ini merupakan bilangan genap dan tentunya bisa dibagi 2. Maka 2x ekuivalen dengan 120 modulo 107. X ekuivalen dengan 60. Mengapa 60? Karena 120 dibagi 2 itu hasilnya 60 modulo 107. Kemudian untuk yang negatif itu 2x ekuivalen dengan negatif 15 dikurangi 2 modulo 107. 2x ekuivalen dengan negatif 17 modulo 107. 2x ekuivalen dengan negatif 17.
Di sini negatif 17 juga merupakan bilangan ganjil yang tentunya tidak bisa dibagi dengan 2. Maka kita mencari bilangan yang ekuivalen dengan negatif 17, yaitu dengan menambahkan negatif 17 ditambah 107. Didapatkan hasil 90 modulo 107, maka 2x ekuivalen dengan 90 modulo 107. Didapatkan hasil x-nya itu ekuivalen dengan 45, karena 90 dibagi 2 itu sama dengan 45 modulo 107. Kemudian kita substitusikan jika x ekuivalen dengan 60 modulo 107, maka 2x ditambah 1 itu sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1, sehingga menghasilkan 121. Kemudian kita substitusikan ke pernyataan yang kedua, yaitu 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Nah, jika x-nya ekuivalen dengan 45 modulo 107, maka 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91. Dan 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Jadi, dapat kita ketahui bahwa dua buah bilangan ganjil positif terbesarnya adalah 121 dan 123. Selanjutnya, nomor 5, carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, di mana di sini saya mencari FPB dari 84 dan negatif 438 terlebih dahulu untuk menentukan atau mengetahui kombinasi yang akan dihasilkan. Adapun hasil FPB-nya itu adalah 6, dan di sini akan ada 6 kombinasi yang dihasilkan. Nah, untuk penyelesaian umum, langsung saja 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, untuk memudahkan, maka kita membaginya dengan 6. Didapatkan 14x dikurangi 73y sama dengan 26. 14x sama dengan 73y ditambah 26. X sama dengan 73y ditambah 26 dibagi 14. Dikarenakan di sini X-nya itu dalam bentuk pecahan, maka kita uraikan kembali agar mudah dioperasikan. Nah, di sini 73y dibagi 14 itu yang mendekatinya adalah 5, di mana 5 dikali 14 itu 70 dan sisa 3. Kemudian 26 dibagi 14 itu yang mendekatinya adalah 1 dikali 14, di mana untuk mencapai 26, 14 itu membutuhkan 12 angka lagi. Maka didapatkan X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 dibagi 14. Karena sudah didapatkan X-nya, kemudian kita tandai. Ini sebagai pernyataan pertama. Kemudian selanjutnya kita misalkan T sama dengan 3Y ditambah 12 dibagi 14. Nah, 3Y sama dengan 14T ditambah 12. Maka didapatkan Y-nya sama dengan 14T dikurangi 12 dibagi 3. Nah, karena Y-nya di sini itu dalam bentuk pecahan, kemudian kita uraikan kembali agar mudah dioperasikan. Sehingga didapatkan hasil Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T dibagi 3. Itu sebagai pernyataan kedua. Kemudian selanjutnya kita misalkan U sama dengan 2T dibagi 3. 3U sama dengan 2T. T sama dengan 3U dibagi 2. Maka T sama dengan U ditambah U dibagi 2 sebagai pernyataan ketiga. Selanjutnya kita misalkan V sama dengan U dibagi 2. 2V sama dengan U, maka U sama dengan 2V sebagai pernyataan keempat. Selanjutnya kita substitusikan pernyataan keempat ke dalam pernyataan ketiga, di mana T sama dengan 2V,
ditambah 2V per 2 atau dibagi 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Maka didapatkanlah pernyataan kelima. Selanjutnya, substitusikan pernyataan kelima ke dalam pernyataan kedua, yaitu Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2T dibagi 3. Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V dibagi 3. Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 6V dibagi 3. Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2V. Maka didapatkanlah Y sama dengan 14V dikurangi 4 sebagai pernyataan ke-6. Kemudian selanjutnya, kita substitusikan pernyataan ke-6 ke dalam pernyataan yang pertama. Nah, X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 12 dibagi 14. X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12 dibagi 14. Kemudian X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 1 ditambah 42V dibagi 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V. Maka didapatkan penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73V dikurangi 19. Selanjutnya, untuk penyelesaian khususnya kita menggunakan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Untuk X lebih dari 0, maka 73V dikurangi 19 lebih dari 0. Nah, 73V lebih dari 19, maka V lebih dari 19 per 73. Nah, 73V dikurangi 19 ini didapatkan dari penyelesaian umum yang telah kita cari tadi. Untuk Y lebih dari 0, maka 14V dikurangi 4 lebih dari 0. V lebih dari 4 per 14, di mana 4 per 14 ini bisa disederhanakan sehingga V-nya itu lebih dari 2 per 7. Selanjutnya, kita menggambar garis bilangan untuk mendapatkan daerah hasil dari V lebih dari 19 per 73 dan V lebih dari 2 per 7. Karena di sini lebih dari, maka daerah hasilnya itu ke arah kanan. Selanjutnya, untuk menentukan atau menemukan himpunan penyelesaian, kita menggunakan nilai V-nya itu bilangan real. Di sini digunakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita substitusikan nilai V tersebut ke dalam X dan Y. Nah, untuk V sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam X, di mana 73V dikurangi 19. Maka 73 dikali 1 dikurangi 19 didapatkan hasil 54. Kemudian untuk nilai Y-nya kita substitusikan juga ke dalam 14V dikurangi 4, yaitu 14 dikali 1 dikurangi 4 sehingga didapatkan hasil 10. Maka jika V-nya 1, nilai X-nya itu adalah 54 dan Y-nya 10. Untuk nilai V yang seterusnya yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 tinggal kita substitusikan saja ke dalam X dan Y, maka akan didapatkan hasil X dan Y-nya. Maka didapatkan hasil himpunan penyelesaiannya yaitu V, di mana V lebih dari 19 per 73, V elemen bilangan real. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada komentar, kritik, atau saran, bisa langsung saja tulis di kolom komentar atau bisa hubungi Instagram saya yaitu tiasrw_. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.